Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bagus Pangestu dari kelas 4 D4 Teknik Elektronika A dengan LRP 2121-6018. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang awareness first aider, yaitu pentingnya kesadaran terhadap peran petugas pertolongan pertama di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan peran krusial first aider dalam menanggapi kecelakaan kerja dan menyelamatkan nyawa. Pembahasan pertama yaitu tentang P3K. Apa itu P3K? P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah tindakan awal yang diberikan pada korban kecelakaan atau cedera untuk mencegah kondisi menjadi lebih parah sebelum bantuan medis tiba. Tujuan utama dari P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa, mencegah komplikasi, serta mengurangi rasa sakit atau trauma pada korban. Di tempat kerja, keberadaan petugas yang terlatih untuk memberikan P3K sangat penting karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan seringkali memerlukan tindakan cepat. Oleh karena itu, memiliki pemahaman tentang P3K adalah hal yang mendasar bagi semua pihak di lingkungan kerja. Untuk memberikan P3K yang efektif, berbagai alat perlu tersedia di tempat kerja sebagai bentuk kesiapan menghadapi keadaan darurat. Kotak P3K standar biasanya berisi perban, antiseptik, plester, kain kasa, sarung tangan, dan peralatan dasar lainnya yang diperlukan untuk merawat luka atau cedera ringan. Di lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi seperti industri kimia, tambahan fasilitas seperti eye wash dan emergency shower menjadi krusial. Selain itu, alat evakuasi dan transportasi seperti tandu dan ambulans sangat diperlukan di lokasi kerja dengan risiko kecelakaan yang tinggi untuk mempermudah proses evakuasi. Semua ini mendukung agar petugas P3K dapat memberikan bantuan dengan cepat dan tepat. Latar belakang. Di tempat kerja, kesadaran akan pentingnya P3K masih tergolong rendah, baik di kalangan pekerja maupun manajemen. Banyak pekerja yang tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan dasar tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan, dan sebagian besar hanya mengetahui aspek dasar P3K. Padahal, tindakan cepat dan tepat oleh first aider bisa sangat berpengaruh dalam mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk. Dengan rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan ini, banyak perusahaan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap P3K. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya peran first aider serta kebutuhan peningkatan kesadaran di lingkungan kerja. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran first aider di tempat kerja dan bagaimana mereka bisa menjadi bagian penting dalam sistem keselamatan kerja. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi dan kesiapan petugas P3K, serta kendala yang mereka hadapi di lapangan. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam meningkatkan kesiapan dan efektivitas P3K di lingkungan kerja. Dengan tercapainya tujuan ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan responsif terhadap keadaan darurat. Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki beberapa batasan masalah agar fokus penelitian lebih terarah. Batasan pertama adalah penelitian yang berfokus pada aspek kesadaran dan pengetahuan dasar mengenai P3K di tempat kerja, tanpa membahas lebih jauh aspek yang mendalam. Yang kedua, data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber resmi, seperti publikasi pemerintah, wawancara ahli, serta studi literatur terkait. Hal yang menjadi untuk peraturan ketiga untuk P3K adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Per 15 Men 8 tahun 2008 tentang pertolongan pertama di tempat kerja. Peraturan ini mengadukan setiap perusahaan untuk menyediakan fasilitas P3K yang meliputi perlengkapan medis dasar serta petugas medis yang terlatih. Pelatihan ini juga diharuskan secara berkala untuk memastikan bahwa kemampuan petugas P3K tetap sesuai standar. Selain itu, setiap kejadian memerlukan tindakan P3K harus dicatat dalam laporan keselamatan kerja. Di tingkat internasional, standar dari OSHA dan ILO menjadi acuan penting. Standar ini mencakup jumlah petugas P3K yang tersedia, jenis pelatihan yang diperlukan, dan prosedur tanggap darurat, khususnya di lingkungan dengan risiko tinggi.
Selain peraturan yang mengatur standar keselamatan, konsep P3K di tempat kerja juga didasari oleh beberapa teori penunjang. Salah satunya adalah hierarchy of control, yang menetapkan pencegahan bahaya berdasarkan prioritas, mulai dari eliminasi bahaya, substitusi, hingga pengendalian administratif, di mana peran first aider berada di menangani cedera yang sudah terjadi. Memastikan penanganan awal dilakukan dengan tepat sebelum kondisi memburuk. Teori lain yang mendukung adalah Emergency Response Preparedness, yang menekankan pentingnya kesiapan dan respon cepat dalam menghadapi situasi darurat. Dalam konteks ini, seorang first aider tidak hanya harus menguasai teknik pertolongan pertama, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko, menilai situasi, dan mengambil langkah yang sesuai dengan tingkat cedera korban. Di sini terdapat beberapa contoh kasus P3K di industri. Industri yang pertama yaitu industri konstruksi kapal di Makassar. Di industri konstruksi kapal di Makassar, jumlah petugas P3K memang sudah sesuai dengan standar pemerintah. Namun, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan P3K. Salah satunya adalah fasilitas yang kurang memadai, di mana ruang khusus P3K tidak tersedia di area produksi. Akibatnya, pekerja yang membutuhkan pertolongan harus berjalan cukup jauh ke klinik. Selain itu, isi dari kotak P3K seringkali tidak lengkap, dan distribusi kotak P3K belum merata di area produksi yang memiliki tingkat risiko yang berbeda. Pemantauan dan pelatihan rutin juga masih terbatas, sehingga banyak petugas yang kurang siap dalam menghadapi situasi darurat. Dengan keterbatasan ini, respon darurat dari sektor konstruksi kapal menjadi kurang optimal, yang berisiko menghambat penanganan cepat dan tepat terhadap cedera dan kecelakaan kerja. Contoh kedua berada di industri minyak dan gas. Di sektor migas, seperti yang terlihat pada kasus Minarak Berantas INC, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperhatikan. Mengingat tingginya risiko kecelakaan yang terkait dengan bahan kimia dan potensi kebakaran. Perusahaan ini menyediakan fasilitas P3K yang lengkap dan sesuai dengan standar. Fasilitas tersebut meliputi ruang P3K khusus, eye wash, emergency shower, dan alat transportasi darurat seperti ambulans. Petugas P3K yang ditempatkan di lokasi strategis juga telah bersertifikat resmi, sehingga mereka siap memberikan respon cepat dan tepat saat terjadi insiden. Tingginya kesiapan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan keselamatan karyawan, tetapi juga menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah dan standar keselamatan internasional. Keseriusan dalam penerapan standar keselamatan ini sangat penting untuk mengurangi risiko cedera serius di sektor migas. Yang ketiga, yaitu di industri kimia. PT Bina Guna Kimia, sebuah perusahaan di sektor kimia dengan tingkat risiko tinggi, menerapkan prosedur P3K yang sangat ketat untuk memastikan kesiapan menghadapi kecelakaan akibat paparan bahan kimia. Fasilitas P3K di perusahaan ini sangat lengkap, mulai dari kotak P3K hingga alat evakuasi dan alat pelindung diri yang diberikan bagi pekerja di area berisiko tinggi. Perusahaan ini juga memiliki 8 petugas P3K bersertifikat yang ditempatkan di berbagai area produksi, memastikan bahwa setiap titik risiko mendapat respon cepat ketika diperlukan. Selain fasilitas dasar, perusahaan ini juga menyediakan alat-alat khusus seperti eye wash dan tandu darurat yang mendukung penanganan cedera lebih cepat dan aman. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko kimia tinggi memiliki standar keselamatan yang tinggi pula untuk melindungi keselamatan dan karyawan mereka. Dari data-data yang sudah kita bahas, terlihat bahwa kesiapan P3K berbeda-beda di setiap sektor industri. Industri berisiko tinggi seperti migas dan kimia cenderung lebih siap dalam penyediaan fasilitas P3K dan pelatihan rutin bagi petugas, sejalan dengan regulasi pemerintah dan standar internasional. Sebaliknya, di industri konstruksi, masih ada tantangan besar dalam penyediaan fasilitas dan pelatihan yang berkelanjutan. Tantangan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pemantauan yang konsisten, sehingga kesiapan P3K di sektor ini belum maksimal. Untuk itu, sangat penting adanya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi berkala agar perusahaan dapat terus memenuhi standar keselamatan kerja dan kesiapsiagaan P3K yang memadai
Pengawasan rutin ini dapat membantu memastikan semua fasilitas dan petugas P3K dapat berfungsi optimal dalam keadaan darurat. Lalu, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kesiapan P3K di lingkungan kerja sangat bervariasi tergantung pada sektor industri dan tingkat risiko pekerjaan. Sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti migas dan sektor kimia umumnya lebih siap dengan fasilitas yang lengkap dan pelatihan P3K yang berkelanjutan, sehingga memiliki kesiapsiagaan yang lebih tinggi dalam menghadapi keadaan darurat. Namun, di sektor konstruksi masih terdapat banyak kendala serta minimnya fasilitas yang memadai, serta terbatasnya pelatihan dan sertifikasi petugas P3K. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko lebih rendah juga perlu meningkatkan perhatian mereka terhadap P3K melalui pelatihan berkelanjutan dan pengadaan fasilitas yang sesuai dengan standar. Dengan adanya pelatihan dan fasilitas yang memadai, diharapkan semua industri dapat menghadapi kondisi darurat dengan baik, melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja mereka. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda mendengarkan presentasi ini. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya kesadaran dan peran first aider dan kesiapan P3K di tempat kerja. Saya Panggazi Pangestu mengucapkan terima kasih.